polisi boleh tidak ya melakukan kekerasan? Ya bolehlah, bahkan sangat boleh. Karena itu polisi dibekali senjata api, polisi dikasih borgol, polisi diberikan pentungan. Tujuannya apa? Ya memang untuk melakukan kekerasan, tetapi tentu saja kekerasan yang terukur. Pertanyaan kedua, boleh tidak polisi berbohong? Boleh tidak polisi melakukan misalnya nih merusak TKP, menghilangkan CCTV dan sejenisnya? Boleh tidak? Jawabannya meninggalnya murid SMK akibat penembakan ini ternyata punya dua versi kronologi. Yang pertama versi Polrestabes. Yang kedua versi Propam Polda Jawa Tengah. Kata Polrestabes, meninggal atau ditembaknya murid SMK tersebut karena polisi mencoba untuk melerai tawuran. Masih lumayan bahwa ketika polisi menembak untuk membubarkan tawuran, itu berarti penembakan dilakukan dalam konteks penegakan hukum. Tawuran adalah pidana. Jadi polisi menembak untuk menghentikan peristiwa pidana. Sudah seharusnya. Tinggal lagi nanti dibuktikan, diuji apakah penembakan dalam rangka menghentikan pidana itu dilakukan secara prosedural tidak, proporsional tidak, dan profesional atau tidak. Tapi kalau kemudian yang kita coba telisik adalah versi kronologi dari Propam Polda Jawa Tengah, ada sejumlah kata kunci yang disampaikan Propam. Pertama, bahwa ada personil dari Polrestabes yang dipepet. Yang kedua, kemudian personil itu menunggu sampai pengendara yang memepet motornya berbalik arah. Dan yang ketiga, setelah pengendara yang memepet itu berbalik arah, barulah personil menembakkan senjata apinya. Di sini jadi masalah serius, karena tidak ada sangkut pautnya dengan masalah tawuran. Jadi kita bertanya-tanya, apa alasan personil Polrestabes sampai meletuskan senjata apinya? Bukan untuk tujuan penegakan hukum, karena tidak ada peristiwa pidana. Tapi ini yang barangkali diistilahkan dalam psikologi forensik sebagai road rage. Kita Indonesiakan ya. Road rage adalah amarah di balik kemudi. Sederhananya seperti itu. Orang kita sebetulnya terbiasa memperagakan road rage. Ada misalnya supir angkot yang karena naik darah lalu main geber gasnya. Ada juga pengemudi yang saking emosinya lalu memainkan klakson sejadi-jadinya. Dan seterusnya. Ada juga pengendara kendaraan pribadi yang mengeluarkan sumpah serapah sambil memainkan jarinya. Itu bentuk-bentuk road rage yang dilakukan oleh orang kita. Ada juga yang paling ekstrim, yaitu seorang pengemudi yang mengalami amarah di balik kemudi, kemudian unjuk kehebatan dengan menodongkan pistolnya, tapi tidak dia letuskan. Beda kisah dalam peristiwa penembakan terhadap murid SMK, sebagaimana versi kronologi dari Propam Polda Jawa Tengah. Saya membayangkan personil Polrestabes itu karena dipepet, lalu dia naik pitam. Dia murka, dia mengalami rage, naik darah ke kepala. Sampai kemudian dia ekspresikan amarahnya itu, dia coba lakukan aksi pembalasan itu dengan menggunakan senjata api yang dia punya. Road rage yang kemudian dimuntahkan dengan menggunakan senjata api. Senjata api digunakan tampaknya tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa pidana. Kalau kemudian versi kronologi dari Propam Polda Jawa Tengah ini yang kita jadikan acuan, maka jangan-jangan ini bisa disebut sebagai sebuah bentuk pembunuhan. Jangan-jangan. Tentu saja harus diuji, harus diinvestigasi. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Adakah kemungkinan bahwa penembakan yang dilakukan oleh personil Polri yang satu ini terhadap murid SMK itu
jangan-jangan bisa dianggap sebagai sebuah pembunuhan berencana, betapapun waktunya sangat singkat. Kenapa saya membuka ruang diskusi tentang kemungkinan ini disebut sebagai pembunuhan berencana? Ada 4 unsur yang harus kita tinjau. Pertama, apabila penembakan diarahkan secara selektif dan spesifik ke target tertentu. Berarti personil itu sungguh-sungguh secara sadar sengaja memang mengarahkan tembakannya kepada murid SMK. Kedua, apabila pada jeda waktu antara momen pemepetan dan penembakan, Aibda RZ, yaitu personil Polrestabes itu tadi, membangun niat untuk menembak target secara spesifik sebagai aksi pembalasan. Yang ketiga, apabila Aibda RZ ini bisa membayangkan bahwa penembakan yang dia lakukan akan berakibat atau memunculkan efek tertentu pada murid SMK. Dan yang keempat, penembakan itu tertuju ke target, yaitu ke murid SMK, tanpa didahului dengan tembakan peringatan ke bagian tubuh yang tidak mematikan. Nah, kalau 4 unsur itu terpenuhi, 4 unsur itu ada pada momen penembakan itu berlangsung, maka tadi saya katakan, jangan-jangan ini bukan penembakan sembarang penembakan. Ini bukan pembunuhan sembarang pembunuhan. Tapi jangan-jangan ini merupakan pembunuhan berencana. Bahasa Inggrisnya, first degree murder. Pembunuhan tingkat pertama. Dengan kata lain, perbuatan atau aksi penembakan yang dilakukan oleh Aibda RZ bisa dianggap sebagai sebuah tindakan yang purposely, bukan knowingly, bukan recklessly, apalagi bukan negligently. Ini purposely, ini first degree murder, di Indonesia akan menjadi pembunuhan berencana. Nah, sekali lagi dari investigasi mengacu kronologi versi Propam Polda Jawa Tengah, disimpulkan bahwa penembakan yang dilakukan oleh Aibda RZ merupakan bentuk pembunuhan, apalagi pembunuhan berencana, maka ini sungguh-sungguh tidak cukup diselesaikan secara etik. Ini adalah masalah pidana sepidana-pidananya pidana. Dan ketika aksi pidana sedemikian rupa dilakukan oleh oknum penegakan hukum, sudah barang tentu hukuman lebih berat harus dijatuhkan kepada dirinya. Itu persoalan pertama. Persoalan kedua, saya ulangi, boleh tidak personil polisi berbohong? Kenapa pertanyaan ini saya ajukan? Karena Polrestabes Semarang Kota dan Propam Polda Jawa Tengah punya 2 versi kronologi yang berbeda. Ada 2 versi kronologi terkait penembakan terhadap murid SMK oleh Aibda RZ. Ada versi Polrestabes, ada versi Propam Polda Jawa Tengah. Tidak mungkin kedua-duanya fakta, pasti hanya salah satu yang nyata. Nah, pertanyaannya, kita harus percaya pada versi yang mana? Salah satu tampaknya sedang berbohong. Jadi, boleh tidak polisi berbohong? Misalnya ini, boleh tidak polisi merusak TKP? Boleh tidak polisi menanam alat bukti untuk membangun sebuah skenario tertentu? Boleh tidak polisi menghilangkan rekaman CCTV? Jawaban, ya, sabotase ini. Laporin polisi aja, Bos. Ribetin polisi. Ya udah, kalau gitu lapor ke Wapres Gibran aja kali ya. Bohong, kamu tukang bohong. Bohong janjimu palsu.